Halo, welcome to Haha Family. Kali ini kita mau belajar bikin robot dari program Gigo S4A Programming Bricks. Oke, apa aja sih yang di dalam box ini? Oke, selain dari bricks-bricksnya itu sendiri, kita lihat itu bricksnya, buku panduan, sama alat-alatnya. Nah, alat-alatnya apa aja sih? Nah, ini merupakan motor. Oke, motornya ini motor. Ini ada dua paket motor, satu dan ini yang kedua. Oke, fungsinya apa sih? Ini bisa aja misalkan kalau kita mau bikin mobil, ini buat roda kiri, ini buat roda kanan. Lalu motor yang ketiga apa itu? Ini. Ini yang motor ketiga. Motor ketiganya lebih kecil. Tapi biasanya dia cuma sampai putarannya cuma sampai 180 derajat aja. Maksimal. Jadi hanya perputaran bentuk L doang. Sedangkan kalau motor ini continuous motor. Jadi dia bakal berputar terus tanpa berhenti. Oke, right Orlando, this is continuous motor. And then motornya itu hanya 3 doang, 1, 2, dan 3. Lalu apa sih berikutnya? Berikutnya itu sensor. Ini merupakan sensor. Sensornya aja ada 2. Ini sensor yang pertama, ini sensor yang kedua. Oke. Nah, sensor yang pertama itu merupakan sensor infrared. So, bentuknya seperti ini sensor infrared. Dan yang kedua itu merupakan sensor cahaya. Sensor cahaya. Nanti kegunaannya kayak apa? Kita cari tahu yuk setelah kita bikin alatnya yang menggunakan sensor 2 ini. Oke, lalu selain itu apalagi baterainya. Ini kita bisa memberikan power kepada ini namanya control box ya. Control box ini pakai baterai, dia seperti ini. Nah, kalau pakai ini dia butuh 6 baterai tipe AA nih. Ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Lalu berikutnya bisa juga pakai ini, baterai yang seperti ini. Jadi lebih simpel lagi, tenaganya lebih besar tapi dia nggak terlalu berat. Jadi cukup pakai ini doang. Dipasangin ke baterainya, tinggal corok ke shortnya di sini nih. Ini sumber tenaganya ini. Itu sumber tenaganya. Kalau dia penggunaannya mandiri. Cuman kalau kita colok ke laptop, power baterai ini nggak perlu. Cukup tinggal colok aja ke laptop. Lalu apa aja sih yang perlu kita gunakan supaya bisa dikerjain? Oke, kita lihat. Nah, kita mesti install softwarenya. Softwarenya itu seperti ini. Ini softwarenya untuk installnya kita bisa lihat di websitenya. Websitenya itu sebutnya S4A. Tinggal cari aja, nanti tinggal download, itu gampang banget. Tinggal cari. Kita buka dulu Google Chrome-nya. And then tinggal ketik aja S4A. Ketemu websitenya. Oke, ini bener s4a.cat seperti ini. s4a.cat. Kita klik aja. Kita tunggu. Oke, sudah ini. Ini mereka lagi seru-serunya bikin ninja ya. Lalu cari aja download. Oke. Pilih yang sesuai dengan komputer masing-masing. Mau Windows, mau Mac, mau Linux. Raspbian juga bisa nih, Raspberry. Ini juga bisa ya. Tapi karena pakai Windows, saya pilihnya Windows dan saya install di Windows. Tinggal ikutin instruksinya, tinggal next, install, udah selesai. Nanti kalau sudah keinstall, tinggal open, munculnya seperti ini. Oke, ini merupakan dari bagian Arduino-nya. Ini masih searching board karena saya nggak konekin. Ini mesti di-connect. Oke, yuk kita coba connect ya, bentar. Oke, seperti yang kamu lihat, ini kan kalau kamu udah buka softwarenya, dia analognya itu nggak gerak semua, 0, false. Jadi di analog 0 sampai 1
1, 2, 3, 4, 5 itu 0 semua. Ini digital 2-nya false, digital 3-nya false. Oke, dia masih mencari searching for Arduino-nya. Oke, kita lihat. Oke, nah untuk mengkonekkan board ini, saya capture dulu boardnya. Oke, boardnya itu seperti ini. Oke, nah ini boardnya. Dia sebenarnya nggak terpasang, jadi boardnya seperti ini doang. Oke, ini LED, ini warna merah, kuning, dan hijau. Dia ada penamaannya masing-masing. Lalu ini ada colokan lagi. Ini nanti nggak tahu ke depannya mungkin diperlukan. Terus ada 4 tombol, 1, 2, 3. Yang ini diputar tombolnya. Oke, coba kita colok. Coloknya itu menggunakan ya seperti ini. Menggunakan kabel USB biasa ke micro USB. Oke, kamu bisa lihat ini micro USB dan micro USB-nya colok ke sini. Setelah berhasil dicolok, tinggal kita pasangkan kabelnya samping. Oke, nanti dia bakal loading. Setelah loading, oke, coba kamu bisa lihat ya. Ini. Oke, seperti yang kamu lihat. Dapat cukup jelas. Ini dia langsung berubah angka-angka yang di dalamnya itu. Nih. Jadi analog nolnya, analog nolnya berubah jadi 199, itu berarti berfungsi. Nah, yang masih 0 itu apa? Analog 1. Oke. Analog 1 itu kita mesti coba pencet yang ini. Oke, nggak berfungsi, sorry. Oke, analog 1 itu di sini nih. Tombol tengah ini merupakan analog 1. Pada saat kita pencet, dia berubah angkanya tuh. Kalau kita pencet nggak berhenti, di analog satunya dia berubah terus. Terlihat? Oke, berikutnya. Sisanya dia berjalan sendiri. Analog 3, 4 berfungsi. Aku nih analog 5 itu di mana? Analog 5 itu di tombol yang sebelah kiri ini. Oke, ini berarti ini analog 1, ini analog 5. Dia langsung berubah tuh. Sedangkan untuk yang paling kanan ini merupakan digital. Dia berubah deh, dari false to be true. False to be true. Kelihatan? Yang digital 2-nya. Jadi setelah pencet yang sebelah kanan dia berubah. Oke, sedangkan untuk yang tombol keempat ini yang diputar-putar ini di mana? Oke, kalau kita putar, dia akan merubah analog 0. Lihat, angkanya berubah tuh. Ketika saya putar, dia analog 0-nya berubah angkanya. Kalau saya nggak putar, dia berhenti. Itu fungsinya. Nah, nanti kegunaannya apa tergantung kita pengkodeannya seperti apa. Kita mesti ikutin contohnya mungkin baru paham. Termasuk saya sendiri. Oke, mungkin itu pengenalan dasar dari Gigonya dulu. Berikutnya kita ayo bikin robotnya. Oke, kalau kamu ngerasa informasi yang saya berikan cukup bermanfaat, mohon like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye.